Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Bintang dari Universitas Terbaik di Palembang. Jadi di sini saya akan buat tugas tentang manajemen keuangan di Alfamart. Langsung aja ke pertanyaannya. Dengan Mas siapa? Dengan saya Roma Budi Ardiansyah. Jadi saya akan menanyakan sedikit pertanyaan, 6 lah. 6 pertanyaan, semoga aja nggak lama. Jadi langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana model promosi yang digunakan dalam penjualan? Jadi kayak model promosinya gimana kalau di Alfamart sendiri? Ya, kalau model promosi sih biasanya pakai model sarana gitu ya, pakai JSM atau pakai serba gratis kami gitu, atau bisa pakai tebus murah gitu, belanja minimal serba gitu, minimal 50.000 ya, bisa tebus murah gitu. Ya, bisa dibilang sih pakai, ada setiap bulan tuh pasti ada promosi ya. Kayak gini, ada promosi ini chapter ya. Kalau belanja minimal produk sponsor minimal 75 ya, bisa dapat voucher cashback hingga 10%. Ya. Tapi dalam selama Alfamart buka di sini, banyak gak orang yang pakai ini semuanya? Banyak, lumayan banyak juga sih. Dan kalau pakai kode redeemnya juga sih bisa ditukar di bawah ekor struknya juga. Yang pertanyaan selanjutnya, ini kan baru berapa tahun sini ya, kalau nggak salah bukanya? Kayak Kalau bukanya sih kurang tahu juga sih. Soalnya saya baru juga sih. Nah, Habis pindah juga. jumlah karyawan di sini tuh ada berapa? Ada 5. 5. Iya. Ini posisinya apa aja selain di kasir? Ini kasir atau apa kasir? Kalau saya sih kasir ya. Di sini ada 3. Ada pejabat utama, pejabat kedua, pejabat ketiga, sama kasir. Ada 4 lah ya. Kalau pejabat utama tuh artinya yang Iya, yang megang toko ini, kepala toko yang ya. ngontrol gitu. Ya, yang ngontrol toko ini. Kalau cara pembayaran di sini tuh masih harus tetap cash atau tetap bisa kredit atau bisa gimana? Bisa cash, bisa debit, bisa pakai ShopeePay atau GoPay juga bisa. Bisa Link aja, Kredipo, ya bisa semua. Apakah Alfamart sering mendapatkan kendala dalam proses penjualan? Kalau ada kendala sih ya palingan dari ada pihak customernya aja ya, yang kurang baik, atau pelayanan kami, atau mereka yang apa ya, nggak suka atau gimana ya. Kurang puas lah dengan Iya, kurang puas dengan pelayanan kami, atau ya kayak gimana lah ya, pihak customernya lah. Tahu sendiri. Tapi sejauh ini banyak gak yang kayak gitu? Maksudnya kayak nggak Kalau- puas dengan pelayanan? Kalau nggak puas sih dikit ya, tapi pasti ada yang beberapa ya, tapi nggak terlalu banyak lah. Kalau nggak puas biasanya mereka tuh ngapain, marah-marah apa gimana? Kalau misalnya nggak puas Biasanya cuma dibilangin aja sih. Kalau marah-marah sih ya cuma marah-marah, "Mas, ini kok harganya beda ya sama ini ya?" dibandingin, Ya, oke. ya, cuma ya mungkin ya pasti bilang maaf kami ya. Tapi kalau dia masih marah sih ya udah, kami tetap minta maaf juga. Ya kalau dia masih marah juga sih nggak tahu mau bilang apa lagi. Yang dua terakhir, bagaimana kebijakan perusahaan dalam pemberian wewenang dan tanggung jawab ke karyawan? Ya kalau kami buat kesalahan ya palingan kena SP gitu ya, SP 1. Atau ya misal kalau kami ada kesalahan, customernya ya kurang puas dan tahu perusahaan, ya kami kena marah juga sih, kena SP bisa gitu. Ya langsung ditindak lanjutin lah gitu oleh perusahaan. Kalau SP kayak gitu maksimal berapa kali? Ya palingan 3 kali langsung 3 kali. out, langsung 3 kali debut. langsung out? Iya. Ini nggak ini ya, nggak pakai toleransi lagi ya? Iya, nggak ada toleransi lagi. Soalnya kan ya memang kesalahan dari kaminya juga pasti. Yang terakhir, apakah laba kotor yang di Alfamart ini bisa menutupi biaya operasionalnya? Kalau tahu dijawab, kalau nggak tahu juga nggak apa-apa sih. Laba kotor sih nggak tahu juga sih. Oke. Kasih ya, Mas. Oke, kasih. Kasih, Mas. Iya. Saatnya kita mencari konsumen. Wih, ada konsumen nih. Bang. Oh, Bang. Ya. Ipa. Bintang. Dari mana? Dari rumah. Oh, ke sini. Apa? Belanja apa lagi? Ada yang lain.
Alhamdulillah. Mumpung lu di sini kan. Nah, sekarang gue tanyain. Lu lagi mau nyari ini? Lu nyari apa, Bang? Deodoran. Oh. Casablanca. Enggak. Nivea aja lebih enak. Oh, Nivea lebih enak. Iya. Kenapa bahas itu? Jadi gue tanya dulu nih, dikit kan lu sering ke Alfamart nih, ya kan? Sering gak ke Alfamart? Lumayan, Nah, sering. jadi gue tanya 3 pertanyaan, lo harus jawab dengan otak lu yang pintar itu, oke? Oke, siap. Yang pertama, pengalaman bertransaksi di Alfamart. Pengalaman lo apa aja? Dan gimana pengalamannya? Kalau gue pribadi ya, ini tanpa merendahkan merek atau institusi manapun, untuk transaksi gue lebih sering pakai di Alfamart. Karena lebih fleksibel. Yang pertama lebih fleksibel. Yang kedua kayak di Alfamart ini kayak untuk bertransaksi itu lebih gampang aja gitu, kayak proses transaksinya nggak perlu kayak kita harus 2 kali kerja gitu. Pokoknya lo tinggal ke kasir bilang apa yang butuhin, udah cukup segitu aja. Fleksibelnya maksudnya gimana tuh fleksibelnya? Ya fleksibelnya kayak apapun kayak metode pembayaran kan biasa beberapa tempat tuh nggak bisa tuh. Ya. Nah, kalau di sini hampir pasti bisa kayak lo membayar apapun kayak itu. Jenis barang apapun dan dari tempat manapun. Nah, kan kata tadi fleksibel, dan keuntungannya apa kalau belanja di situ, keuntungannya yang pernah lu rasakan? Kalau keuntungannya sih jelas, kalau soal promo jauh sih. Iya. Kadang promo ini bisa turun sampai 40% gue lihat. Kayak misal kayak nih contoh nih. 26.000 nih. Nih ujungnya dari 24.000 kan. Ini juga nih promo. Turunnya hampir 50%. 50%. Itu yang gue cari sih promonya. Dan juga untuk barang sih kelengkapannya lengkap sih, sama aja kayak nggak ada bedanya. Dan untuk AC jelas lebih dingin biasanya. Makanya lu pilih di sini. Iya. Karena lebih lengkap dan lebih dingin. Iya, lebih lengkap dan lebih dingin. Dan yang terakhir, kenapa di Alfamart? Kenapa nggak di tempat lain? Atau bahkan di warung? Kenapa? Oke. Karena kelengkapan, Ya. fleksibilitas, Ya. dan promosi. Udah, itu aja. Iya. Terima kasih. Oke. Oke, sekarang saya sudah bersama Bapak siapa? Dengan Bapak Sadam Dengan Bapak Sadam yang berposisi sebagai. supervisor. Oke. Jadi langsung aja ke pertanyaannya. Yang pertama, jadi cuma 3 pertanyaan, dikit. Yang pertama, bagaimana cara menghandle karyawan yang ada di Alfamart ini? Kan karyawan Alfamart kan lumayan banyak ya. Iya. Bagaimana cara ngehandle-nya untuk semuanya itu? Oke. Baiklah, di sini saya sebagai supervisor di sini cara menghandle-nya ya terutama itu tentukan dulu tugas-tugas dia per jam misalnya. Per hari itu apa be yang digawe itu? Itu harus clear semuanya. Jadi dalam 1 hari itu jangan ada yang ngelantur, yang nggak kerja kan kayak gitu. Itu aja intinya. Kedisiplinannya lebih teliti lagi gitu. Jadi setiap 1 hari itu pasti ada tugas yang dikerjakan gitu. Kalau misal dalam 1 hari itu misalnya di setengah hari selesai semuanya gitu. Ya kayak gitu. Biar kerjaan itu nggak terlalaikan. Iya. Bahkan lebih cepat lebih bagus gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Yang kedua, gimana strategi untuk mencapai target? Pasti kan Alfamart yang segede ini kan punya target kan, Iya. per bulan, per tahunan. Nah, gimana cara Alfamart itu bisa nyampe target gitu? Untuk pencapaian targetnya kami itu sering penawaran Pak. Seperti di kasir kan, saat orang konsumen belanja ya kami penawaran dari pulsa, dari produk yang lagi promo, dari yang lagi promo sama pulsa sampai yang tebus murah gitu. Jadi itulah untuk bisa mencapai target untuk di Alfamart ini. Dan itu work sampai sekarang gitu. Ya, sampai sekarang masih berjalan dengan lancar. Yang terakhir, nah, kebijakan karyawan Alfamart itu, kalau misalnya ada yang nggak kerja kayak tadi, misalnya ngelantur apa gimana gitu, kebijakannya apa aja sih kalau di Alfamart tuh? Untuk kebijakannya di Alfamart ini kalau ada yang seperti itu biasanya kami beri surat peringatan. Kalau masih baru kami beri surat SP gitu. Kalau untuk SP sendiri sampai berapa kali itu biasanya? SP itu dia dari peringatan dulu. Dari peringatan langsung ke SP. Kalau sudah SP itu fatal. Itu bisa akibat dengan kontrak kerjanya. Bisa diputus gitu kontrak Iya, kerjanya. benar sekali. Kalau dalam selama abang di sini ada nggak yang kena SP di sini? Ada. Siapa? Ini Masalahnya kenapa gitu? masalahnya ya tadi kesalahan kurang teliti kan dalam bekerja, contoh dari segi ngasir misalnya kesalahan kan itu juga bisa kena SP. Kalau apa namanya? Kalau misalnya
konsumen nggak puas itu bisa kena SP juga apa nggak tuh? Apa Kalau peringatan aja? konsumen kurang puas, contoh apa misalnya kan itu cuman surat peringatan aja, karena kan untuk kesalahan kecil belum besar kan, bisa maklum, bisa diperbaiki lagi. Oh iya dah, gitu aja. Terima kasih ya, Mas. Oke, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Jadi setelah melakukan wawancara dengan manajer Alfamart dan juga supervisor Alfamart, konsumen Alfamart dan juga karyawan Alfamart, dapat disimpulkan bahwa Alfamart itu menjadi salah satu minimarket yang sangat amat ketat pengawasannya, karena dari manajer sendiri sudah memberlakukan peraturan yang sangat amat ketat. Bahkan jika melakukan kesalahan sedikit apapun, setidak teliti apapun, sedikit apapun, langsung diberikan surat peringatan gitu. Dan jika sampai 3 kali akan langsung dikeluarkan atau diputus kontrak. Dan di sini saya akan mengambil beberapa asas dari para ahli manajemen. Yang pertama saya ambil yaitu George R. Terry, yang menurut George R. Terry itu manajemen adalah proses terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, perorganisasian, pengawasan, dan juga menggerakkan. Jadi kenapa saya ambil ini? Karena menurut saya pribadi konsep yang dijelaskan atau manajemen dari George R. Terry juga cukup satu garis besar dengan Alfamart itu sendiri. Karena dari Alfamart itu sendiri juga harus ada perencanaannya pastinya, ada juga perorganisasian terhadap karyawan, dan juga pengawasan terhadap kerja mereka semua. Dan terakhir ada yang kedua, ada Henry Fayol, yang menurut Henry Fayol itu manajemen adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengordinasian, pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan itu juga sebenarnya tidak beda jauh dengan George Terry tadi, tapi tambahannya adalah agar mencapai tujuan efektif. Dan terbukti dari seluruh wawancara saya tadi, yang sudah saya wawancarai adalah Alfamart sudah menggunakan rencana yang cukup efisien dan efektif untuk mendapatkan target yang mereka sudah tetapkan selama ini. Jadi segitu aja dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.